Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir yang akan berbagi perihal ehwal marine pollution atau MARPOL ya. Seperti apa yang sering diucapkan kawan-kawan yang terlibat di dalam operasional kapal ya. Operasional kapal itu tentunya berasal dari desain kapal, juga harus memikirkan bagaimana pencemaran itu. Mengoperasikan kapal, bagaimana pencemaran itu, bahkan me-scrap kapal itu bagaimana pencemaran itu. Sampai daur ulang dan siklus ya. Siklus kapal itu dari 4 kuadran, yaitu pada saat tarik bagus, tarik turun, kapal disekrap. Pembangunan kapal adalah merupakan siklus dan itu tidak terlepas dari bagaimana kita mendesain kapal dengan berorientasi kepada tidak mencemari lingkungan. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan MARPOL ya, MARPOL. Nah, ini sampai dengan sekarang MARPOL ini berkembang terus ya, tidak ada henti-hentinya, karena di dalam sidang atau pertemuan-pertemuan IMO itu ada satu komite namanya Marine Environment atau apa namanya Marine Environment Protection Committee (MEPC) itu membahas masalah MARPOL. Nah, sekarang saya akan memberikan sekilas ehwal tentang marine pollution. Seperti kita ketahui bersama bahwa channel ini adalah channel untuk membahas ya sinau kapal. Sinau itu artinya belajar, kapal itu tentang kapal. Jadi belajar kapal secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan ya. Tapi mendalam ya, masing-masing mendalam. Nanti pada gilirannya kawan-kawan yang ahli di bidangnya juga akan memperdalam itu, yaitu tergabung di dalam praktisi maritim Indonesia atau kita singkat dengan Pramarin ya. Kawan-kawan semua, berbicara tentang MARPOL apa namanya tentunya sangat penting bagi kita sebagai seorang pemilik kapal, desainer kapal, galangan kapal, operator kapal, ABK, termasuk siapapun yang terlibat dalam produksi alat-alat untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh kapal, disebabkan karena operasional kapal, disebabkan karena kecelakaan kapal. Pencemaran itu pasti ada 2 hal, yaitu operasional, yaitu disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua karena kecelakaan kapal bocor, kapal kandas, itu bisa menumpahkan ya kotoran-kotoran atau minyak atau apapun yang berasal dari kapal mencemari ke lingkungan laut. Oleh karena itu IMO dalam pembahasannya salah satu mandatory instrumen yaitu namanya marine pollution. Kawan-kawan semua, marine pollution itu tercetus ya pada tahun 1973 sampai dengan terbentuknya buku terjemahan ini itu berasal dari asal muasalnya, yaitu tahun 1973. Mungkin saya masih 10 tahun, masih kelas SD lah, saya waktu itu masih SD. Itu yang namanya MARPOL sudah dibentuk tahun 1973, namun belum diberlakukan, masih hanyalah sebuah wacana bahwa laut nggak boleh dicemari oleh kapal. Laut harus bersih
tidak boleh dicemari oleh kapal akibat operasi maupun kapal akibat kecelakaan. Nah, marpol itu diadopsi oleh Organisasi Maritim Dunia atau IMO tepatnya pada tanggal kalau tidak salah 2 November tahun 1973. Jadi ingat, tanggal 2 November itu hari bersejarah bahwa kapal sudah mulai dikasih warning nggak boleh mencemari lingkungan laut. Kawan-kawan semua, dengan telah diadopsinya ya marpol tahun 1973 ini, ternyata benar prediksinya. Tahun 1976 ya sampai dengan tahun 1977 itu banyaknya serentetan eksiden kapal dan bahkan mencemari lingkungan laut tahun 1976 sampai 1977. Sehingga pada tahun 1978 marpol itu IMO membuat satu protokol namanya Protokol 1978. Protokol 1978 ini mengadopsi ya apa yang sudah dicanangkan tahun 1973 ditambahi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahun 1976 dan 77 mengakibatkan satu konvensi atau suatu protokol namanya Marpol Protokol 1978. Seiring dengan perjalanan, ternyata kapal itu tidak mencemari hanya sekedar minyak saja, tidak hanya sekedar bahan bakar minyak, tidak sekedar kargo yang tumpah di laut. Ternyata dari hasil penelitian, ternyata kapal itu juga mencemari kadang-kadang dengan bahan-bahan kimia dari kapal. Bahkan kargo kapal, ya, kargo atau muatan-muatan kapal yang dari bahan-bahan kimia juga berpotensi mencemari lingkungan laut. Sehingga marpol itu pada aneks 1 itu khusus mengenai pencemaran karena minyak, ya. Dan yang kedua adalah pencemaran karena bahan-bahan kimia. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1983 itu marpol aneks 1 dan aneks 2 itu diadopsi oleh IMO untuk diberlakukan pada tahun dicanangkan pada tahun 1983. Pada tahun 1992 itu ternyata aneks 1 ada memberlakukan kapal nggak boleh adanya bocor, ya. Lambungnya tidak boleh single tapi lambungnya adalah double, sehingga waktu itu banyak orang berbondong-bondong untuk konversi dari single hull menjadi double hull. Tepatnya itu pada tahun 1992 karena aneks 1 diamandemen menjadi kapal-kapal tidak boleh dioperasikan kalau kapal tersebut dalam kondisi single hull, harus double hull. Marpol aneks 2, ya, marpol aneks 2 itu diberlakukan mulai tanggal 2 Oktober 1983. Dari berdasarkan riset dan penelitian, ya, ternyata kawan-kawan di IMO menetapkan bahwa setidaknya 250 zat, ya, itu dijadikan lampiran di dalam aneks 2 ini untuk disoroti, tidak boleh dibuang di laut, ya, namun harus dibuang di reception facility. Itulah kenapa pelabuhan-pelabuhan besar dunia menyediakan reception facility menampung adanya bahan-bahan kimia yang jumlahnya sekitar lebih dari 250 zat, ya, yang termasuk di dalam marpol aneks 2. Ingat, 2 Oktober 1983. Apakah kita boleh membuang di laut? Sesuai dengan aneks 2 ini, bahwa kapal boleh membuang ke laut asalkan buangnya dihitung dari daratan terdekat itu sekitar 12 mil laut.
12 mil laut boleh silakan membuang, tapi jangan sampai membuang sekitar di bawah 12 mil laut. Itu aneks 2. Sedangkan Marpol aneks 3 itu ternyata terkait dengan dangerous good, atau sekarang ada istilah IMDG code ya. Sebenarnya IMDG code itu adalah mengimplementasikan lebih realistik dalam bentuk buku yang namanya code-nya namanya IMDG code. Zat-zat yang berbahaya yang dalam bentuk kemasan, dalam bentuk kaleng, dilabeli, ditandai, ya kan? Itu nggak boleh dibuang ke laut. Semuanya harus punya tata caranya, dan ini semua diatur ya. Kalau di dalam aneks 3 belum diatur, namun di dalam IMDG code hal ini diatur bagaimana tata cara pembuangannya. Pada tanggal 27 September tahun 2003 itu ada namanya sewage. Sewage itu mohon maaf kotoran manusia. Kalau dulu kotoran manusia boleh dibuang dari toilet keluar ke ke laut dan dimakan oleh ikan. Nah, namun dengan tanggal 27 tepatnya September tahun 2003 kagak boleh lagi ada itu kapal-kapal yang membuang kotoran dari toilet ke kotoran laut, kecuali harus menyediakan holding tank. Kapal harus disediakan holding tank. Kapal harus disediakan sewage treatment plant. Disediakan alat pemutar ya. Kapal harus memberikan bahan kimia agar keluar ke laut airnya dalam bentuk bening. Itu tepatnya pada tanggal 27 September tahun 2003. Kapal-kapal tersebut yang sudah dilengkapi dengan sewage treatment plant tadi itu ya, penghancur ya, dan sudah dipasang diinstal di situ, maka kapal tersebut boleh membuang sewage tersebut sekitar lebih dari 3 mil laut. Kalau nggak ada itu harus sekitar 12 mil laut lebih. Namun kalau sudah ada STP, maka kapal tersebut diperbolehkan membuang meskipun dalam kondisi di atas 3 mil laut, meskipun di bawah 12 mil laut. Cuman tidak boleh di bawah 3 mil laut. Nah, ini yang paling menarik lagi adalah aneks 5. Di dalam aneks 5 ini adalah bagaimana kita sehari-hari selalu membuang sampah dari kabin, dari kamar, dari dapur, dari manapun itu memproduksi sampah. Persisnya tanggal 31 Desember 1988 kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah harus dikategorikan ya. Apalagi yang paling penting adalah sampah plastik. Di mana sampah plastik kalau dibuang ke laut bukan setahun 2 tahun tidak bisa hancur, tapi ratusan tahun, bahkan menurut riset bisa jadi 500 tahun. Jadi kita meninggal dunia misalnya kalau umur kita 63 itu 500 tahun tidak akan tidak akan rusak, tidak akan hancur plastik itu. Jadi hidup mati kita masih menemui yang namanya plastik itu. Jadi pada tanggal 31 Desember 1988 pembuangan sampah di laut khususnya plastik dilarang. Selain plastik harus dikategorikan. Lompat pada Marpol Aneks 6. Ternyata Marpol Aneks 6 tepatnya pada tanggal 19 Mei 2005 bahwa mesin-mesin kapal di seluruh dunia itu diwacanakan tidak boleh melakukan pencemaran ya, tidak boleh melakukan pencemaran, sehingga mesin kapal harus bebas emisi. Pada tanggal 19 Mei 2005 sesuai dengan Marpol Annex, maka kapal itu harus mengurangi emisi, baik emisi sulfur oxide
maupun nitrogen oxide. Jadi kapal tersebut harus mengurangi. Dan yang paling penting lagi di dalam aneks 6 ini, tepatnya 19 Mei 2005, kapal tidak boleh mengembuskan exhaust gasnya, mengembuskan ozone depleting substance atau zat yang bisa merusak ozon di dunia ini. Itu dilarang sama sekali oleh IMO. Pada beberapa area tertentu kita sebut dengan SECA atau spesial disebut di sini area kontrol emisi ya. Itu tertentu ditetapkan dan tidak dia lebih ketat di dalam pemeriksaan SOx atau sulfur oxide dan pemeriksaan NOx atau nitrogen oxide. Bahkan di dalam knalpot kapal atau di dalam funnel itu diperiksa partikular matter-nya, itu diperiksa oleh posted control oleh bandarnya setempat, apakah kapal tersebut ada partikular matter atau ada SOx-nya berapa, NOx-nya berapa. Itu tepatnya pada tanggal 19 Mei 2005. Nah, pada tanggal tepatnya tahun 2011 ya, 2011 itu emisi tetap dilanjutkan, itu tidak boleh, sulfur juga tidak boleh, nitrogen oxide juga tidak boleh, particular matter tidak boleh, zat perusak ozon juga tidak boleh ya. Ditambahi lagi karena bahan bakar ini masih diproduksi tapi kadang-kadang nitrogen masih ada, sulfur oxide masih ada, maka satu-satunya jalan IMO memberlakukan namanya Ship Energy Efficiency Management Plan sampai dengan sekarang, sampai tahun buku ini ditulis, yaitu Ship Energy Efficiency Management Plan. Namanya SEEMP. Kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup Marpol ini sampai sekarang pun masih berkembang ya, masih berkembang. Bahkan sekarang ini akan ada pembaharuan lagi. Termasuk diantaranya saat ini adalah maraknya pemasangan scrubber kapal, filter untuk exhaust gas dari engine. Kita tidak tahu sejak Desember tahun 2019 dengan adanya pandemi COVID ini perkembangan apa berikutnya, kita tunggu nanti, dan kita akan tunggu perubahan Marpol berikutnya versi bahasa Indonesia. Demikian dari kami, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.